Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eni Sureningsi. Saya akan menjelaskan tentang wawasan Wiyata Mandala SMA 25 Kabupaten Tangerang dalam program MPLS tahun 2020. Pengertian dasar hukum wawasan Wiyata Mandala secara harfiah merupakan cara bersikap untuk memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Dasar hukumnya ditetapkan oleh Dirjen Dikdasmen pada tanggal 1 Oktober 1984. Tujuan dari pendidikan dan manfaat wawasan Wiyata Mandala. Tujuan pendidikan tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas, di mana sekolah mengemban visi misi pendidikan. Oleh karenanya, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan di luar dari tujuan pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Manfaat wawasan Wiyata Mandala memberikan wawasan pengenalan kepada siswa untuk mengetahui, memahami, mencintai pendidikan di sekolah. Dan siswa diberikan pemahaman mengenai sekolah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, siswa, pengelola pendidikan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala: sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan warga sekolah baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah tentunya harus mendukung mutu kualitas pembelajaran di sekolah. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya menanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul, yang secara terpadu, bertahap, dan berlanjut melalui tahap preventif, pencegahan, dan representatif, yaitu tanggapan atau penindaklanjutan. Di mana tahap preventif diantaranya adalah memelihara sekolah, menciptakan suasana yang harmonis, membentuk jaring-jaring pengawasan, meminimalisir keterlibatan kelompok tertentu dalam kegiatan sekolah, mengisi jam-jam kosong dalam kegiatan literasi, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler, peningkatan keamanan dan ketertiban. Selama masa pandemi COVID-19 ini dilaksanakan KBM secara daring. Adapun mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala secara represif, mendamaikan para pihak yang berselisih, membatasi area terjadinya aksi, menetralisir isu, berkoordinasi dengan pihak keamanan, melakukan mengikuti sertakan para ahli untuk bimbingan dan penyuluhan, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Proses wawasan Wiyata Mandala. Dalam proses seorang siswa untuk bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala harus melalui 3 tahap, yaitu mengetahui, mengenal, dan mencintai. Mengetahui, siswa perlu mengetahui lingkungan fisik sekolah, lingkungan yang dapat diketahui secara panca indera, contohnya mengetahui tempat ruang guru, ruang kantor, tata usaha, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium komputer, dan juga harus tahu tempat di mana antara toilet guru dan siswa terpisah. Juga harus mengetahui fasilitas lainnya di sekolah. Adapun mengenal, setelah mengetahui letak sebuah lingkungan fisik, siswa perlu mengenal. Beberapa diantaranya adalah siswa perlu mengetahui seluk-beluk. Misalnya, setelah siswa mengetahui perpustakaan, siswa harus tahu bagaimana mengenal perpustakaan itu, fungsinya, manfaatnya, kemudian jadwal-jadwal yang harus dikunjungi pada jam berapa, selesai jam berapa, dan apa manfaat serta impact-nya bagi warga sekolah terhadap manfaat dari perpustakaan itu sendiri. Proses wawasan Wiyata Mandala, mencintai. Setelah mengenal, tahap selanjutnya adalah mencintai. Semua lingkungan yang ada di sekolah perlu dijaga, dilestarikan, dilindungi, dicintai. Misalnya sudah mengenal perpustakaan, maka perpustakaan harus dicintai. Bagaimana kita harus memanfaatkan, dikunjungi, dijaga kebersihannya, ketertibannya, dan tidak hanya perpustakaan, tetapi semua fasilitas yang ada di sekolah, mulai dari belakang sekolah sampai depan sekolah, melalui kegiatan Kurasaki, kurangi sampah sekitar kita. Peran siswa dalam pendidikan di sekolah, mentaati tata tertib yang berlaku, hormat sopan santun kepada guru, sopan kepada teman, belajar yang rajin, menyelesaikan tugas dari guru, menjaga nama baik keluarga sekolah, menjaga memelihara fasilitas, menjaga keamanan, melaporkan peristiwa yang terjadi kepada guru, wali kelas, wakil kepala sekolah, BK, maupun kepala sekolah. Nah, ini adalah profil sekolah SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang yang berdiri pada tahun 2007. Lokasinya di Jalan Gatot Subroto, Perum Puri Angkasa Puri, RT
3 RW 3, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, di mana jumlah guru 38, tenaga pendidik 9 orang, dan pendidik tenaga pendidikan seluruhnya 47, jumlah peserta didik 730, tercatat pada Daprodik 15 Juli 2020. Adapun bangunan sekolah terdiri atas ruang perpustakaan, ruang guru, labor IPA, labor komputer, UKS, ruang OSIS, kantor TU yang masih bergabung dengan kepala sekolah, musola, kantin, ruang kelas yang sesuai dengan jumlah kelas yang efektif, koperasi, lapangan upacara, toilet siswa dan guru yang terpisah, dan ruang menyimpan alat seni. Untuk kelas 10 terdiri atas 4 kelas IPA, 5 kelas IPS, kelas 11 terdiri atas 4 kelas IPA, 5 kelas IPS, untuk kelas 12, 4 kelas IPA dan 4 kelas IPS. Inilah bangunan sekolah ruang TU, labor komputer, toilet siswa, koperasi, pintu gerbang utama, perpustakaan, musola, lapangan. Dan kegiatan ekstrakurikulernya yaitu OSIS, KPK, Pramuka, Futsal, PMR, LPTQ, English Club, dan Eskul Kir, di mana kelompok ilmiah remaja yang dipimpin oleh Ibu Pipi Arianti, SPD. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang, yaitu Bapak Dr. Andi Susanto, beserta para wakil dan Dewan Guru, dan juga Ketua Komite, yaitu Bapak Risin SOS. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.